Isu kehamilan Erika Carlina di luar nikah kembali menjadi perbincangan panas di media sosial. Bukan hanya karena sosok Erika, tapi juga karena reaksi publik yang dinilai sebagian kalangan terlalu membela. Salah satu kritik keras datang dari seorang netizen yang budiman yang menyuarakan kekecewaannya terhadap fenomena ini. Ia mempertanyakan mengapa banyak masyarakat justru mendukung Erika. Padahal menurutnya kasus ini seharusnya direspon dengan jalur hukum, bukan mencari viralitas demi sanksi sosial semu. Netizen yang berbakti ini menilai jika memang ingin memberikan sanksi sosial, maka seharusnya tidak hanya laki-laki yang ditekan, tapi juga perempuan yang terlibat. Ia menegaskan kehamilan itu hasil keputusan bersama dan mabuk-mabukan yang mengarah ke peristiwa tersebut dilakukan berdua bukan sepihak. Oleh karena itu, keduanya harus menerima konsekuensi yang sama. Lebih lanjut, ia juga menyoroti fenomena intoleransi opini dari para pendukung Erika Carlina. Menurutnya, siapapun yang tidak sepemahaman dengan fans Erika akan langsung dihujat dan dicap sebagai pembenci. Ia menggambarkan situasi ini sebagai bentuk tekanan sosial yang memaksa semua orang untuk seolah sepakat tanpa ruang untuk berpikir kritis. Dalam nada sarkastik, ia menyebut fenomena semacam ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih rendah dan terjebak dalam kebodohan kolektif. Kritik ini meski pedas mencerminkan kegelisahan sebagian masyarakat yang merasa bahwa nilai-nilai moral dan keadilan kini mulai kabur oleh gagap gempita dukungan semu di media sosial. Hamil di luar nikah dibela satu Indonesia. Nggak nyangka tinggal di negara yang masyarakatnya sebanyak yang sebodoh itu. Kalau dibilangin bodoh membela orang yang hamil di luar nikah, pasti jawabannya ya kita tuh gak menormalisasi mereka hamil di luar nikah, tapi dia tuh diancam tinggal lapor polisi. Kalau dibilang tinggal lapor polisi, pasti ngomongnya ngapain lapor polisi kalau bisa viral, biar aja sanksi sosial. Kalau mau sanksi sosial dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Karena buatnya dua-duanya, mabok dua-duanya, ya kan? Ya dua-duanya dong yang kena sanksi sosial. Kenapa cuma cowoknya yang disanksi sosial, yang ceweknya dipuja-puja? Kenapa guys? Toh juga pasti waktu mereka mabok-mabokkan dan mereka buat itu juga itu kesepakatan berdua. Jadi dua-duanya tuh harus kena sanksi sosial. Dan anehnya guys, kalau kita nggak satu pendapat dengan fans-fansnya, kita tuh bakal dihujat. Kita tuh dipaksa harus satu pendapat dengan mereka. Aneh kan? Aneh memang tinggal di Konoha yang SDM-nya memang betul-betul rendah, memang betul-betul banyak orang bego. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada yang hamil di luar nikah, tapi diundang ke podcast, disebarluaskan. Kayaknya berita-berita kayak gini nggak perlu disebarluaskan deh, ya nggak sih? Terus kayak gue mau kasihan juga bingung gitu ya. Kan ini kan karena perbuatan dia sendiri gitu kan. Ya gue juga pernah nakal banget gue pernah, sampai gue masuk penjara. Makanya kayaknya gue nggak perlu dikasihanin pada saat gue waktu masuk penjara karena narkocoy, ya itu karena kenakalan gue pada saat itu gitu loh. Jadi kayak gue bingung gitu loh, mau kasihan atau enggak ya. Kalau secara manusia sih kasihan gitu ya kan, tapi ya gimana ya, ibaratnya pernah melakukan kesalahan ya harus tanggung jawab, mau gimana pun juga ya. Mungkin ada sanksi sosialnya, ya udah gitu, dijalanin, diterima gitu ya kan. Dan udah jangan dinormalisasi hal-hal kayak gini ya. Intinya semua orang punya dosa, punya aib, punya kesalahan, ya udah biarkan dia yang benahin sendiri, biarkan jadi pelajaran gitu ya. Tapi nggak usah dijudge, nggak usah. Gua dihujat sama fans-fansnya mereka, sampai mereka itu nge-DM gua di Instagram, akun bang, so suci lu bang. Bentar dulu, gua nggak takut, sumpah gua nggak takut. Selagi ini kebenaran, gua nggak takut. Oke, dia minta maaf, tapi sorry. Ketika orang-orang seperti ini sedang dugem,
Apakah dia bilang minta maaf ataukah ngomong kalau itu salah? Kalau misalkan ancaman, laporkan ke polisi. Jangan sampai generasi-generasi di Indonesia ini jadi rusak karena tontonan yang tidak baik gitu loh. Aib dibuka-buka. Ini gua gedek banget nih sama circle dia nih, sama si cewek-cewek yang bontot tuh siapa tuh? Yang janda juga tuh. Goblok nih. Lama-lama nih mau generasi Indonesia atau anak-anak lu pada begini mau? Ngomong lu. Kalau kata gua mah ya, udah netizen bubar udah. Ya udah selesai ini si panda Amerika. Kan pandanya udah minta maaf ya. Deh Erika juga mudah-mudahan nanti lahirnya lancar ya. Oke, udah bubar. Paham kagak? Ini mah masih pada anak kecil gitu ya. Udah pada salah berdua ya. Terus yang si panda ceweknya ngambek ya kan, main ditinggalin aja, bukan dibaikin. Lain kali tuh laki kalau perempuan lagi ngambek jangan ditinggalin begitu. Dia ngomong kanak-kanak kagak beneran ya kan, masih ngarep kok dia kagak nanyain kabar gue apa segala macem gitu. Perempuan mah kalau lagi ngambek jangan diambil hati, lu baik-baikin. Itu pengen dibaik-baikin hatinya, apalagi pas lagi hamil. Lu aja panda keterlaluan. Ya emang mauan lo dah, bagus deh gue disuruh pergi ya kan. Jadi kan gue kagak ngurusin gitu, kagak tanggung jawab lebih lagi gitu. Jangan lu cuma kemarin bohongan tuh mau tanggung jawab. Panda emang terlalu banget sih lo. Udah makanya panda lu jangan tengil lagi lu, jangan songong lu jadi orang nih. Dan kali lu jangan kayak gitu panda. Udah selesaikan loh, udah nextnya jadi orang yang lebih baik lagi ya. Terus nih buat adik-adik yang lain nih, jangan pada ditiru kayak begini, kagak baik neng ya, kagak bener, kagak baik begitu ya. Udah bubar ya, bubar. No lihat no, token listrik lu udah pada bunyi, kerja lagi, udah kerja pay letter lo juga hampir mau jatuh tempo kan. Udah cari duit lagi, udah panda Amerika udah selesai ya. Biarin aja deh mereka ngurus masalah mereka masing-masing ya. Lah kita juga pada punya masalah, ngapa jadi lu pada konsen sama masalah orang ya. Udah bubar kagak. Gue bawain sapu lidi nih. Gini gue baru bangun tidur ngeliat TikTok isinya sampah semua, bojang inem. Lu kenapa dah? Kenapa isi FYP gue antara si Erika Karlina sama DJ Panda, bojang inem? Padahal masih banyak isu-isu negara ini yang mesti lu angkat. Lu sebagai pihak media atau penyedia konten ya, masih banyak tuh kasus-kasus bangsat koruptor yang belum diungkap, yang masih belum kita kawal sampai tuntas. Kenapa lu tutupin dengan isu-isu sampah begini? Aduh ya, pokoknya buat Karlina, Erika ya, semangat, turut berduka cita. Buat DJ Panda, lu jangan sok gantengan anjing ya. Komuk lu tuh bukan seindah Alucard tampanan rupawan, mirip Congor Soang. Jadi gak usah banyak tingkah lu bangsat ya. Gak usah berasa waduh gua the bad boy in the Jaksel nih, gua bakal entot semua ani-ani ya kan. Gak kayak gitu konsepnya tuh kan. The power of the netizen begitu impactnya bagi lu ya kan. Lu di cancel dari banyak venue-venue klub. Lu bayangin aja kalau lu nanti nggak diterima sama siapapun, klub manapun lu mau kerja apa bangsat? Itu aja tuh, buka warung Madura kalau nggak, kalau nggak HP buka tambal ban kau. Makanya dari awal lu nggak usah inilah angkat dagu lah. Sok-sok lagi gue ngeliat sampai ngikutin kan. gue orang awam sampai ini saking seringnya lewat sampai gue tahu bermulai dari podcast, terus dia nge-DJ sambil cosplay ibu hamil dan nunjukin saldo terus ke netizen aduh, yang namanya gembel baru megang duit banyak ya begitu, pamer ya, norak lo, tau gak lo anjing. Sampai video-video yang terkait pun juga pada muncul tanggapan influencer yang gak penting itu. Lo bayangin kan spotlight jatuhnya. Ini manusia makin bersinar dong, makin dikasih panggung. Lo mau dia redup dan di-ban dari semua klub, tapi lu kasih spotlight anjing, lu kasih panggung sandiwara yang harus dia mainkan. Aduh, lu gimana sih? Udahlah, influencer lain gak usah ngikut-ngikutan lah, cukup netizen aja. Udah rame buka endorsan apalagi, kebiasaannya polakannya sama.
Nah, makanya Koko sering banget ngingetin buat para wanita-wanita yang belum menikah, yang masih pacar-pacaran, yang belum tahu ke depan tujuannya tuh apa gitu loh. Belum ada tujuan menikah, laki-laki belum mau menikahi. Tolong jaga diri kalian baik-baik. Jagalah diri kalian sebaik mungkin, jangan sampai hamil duluan sebelum menikah. Karena yang paling rugi itu kalian perempuan. Yang paling hatinya hancur adalah orang tua kalian. Apalagi orang tua pihak perempuan ya, mendengar anaknya hamil di luar nikah tapi laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab. Koko paham kok, Koko ngerti, Koko percaya kalian sebagai wanita bisa kok melahirkan atau hamil tanpa didampingi laki-laki bejat tersebut. Kalian bisa kok membesarkan anak itu sendiri, Koko percaya banget. Tapi di sisi lain, di hati kecil kalian pasti ada merasa kayak sedih, kecewa, marah, sakit hati, dan merasa bersalah kepada bayi tersebut. Di sisi lain, Koko juga masih yang kayak salut sama orang tua Kak Erika, dan Erikanya ini masih bisa mempertahankan bayinya sampai saat ini. Buat Kak Erika, tetap semangat menjalani hidup ini, tetap jalani aja. Jangan takut karirnya hancur, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Koko juga ngerti dan paham Kak Erika bercerita di podcastnya Om Deddy itu bukan untuk menceritakan aib, tapi mencoba meluapkan apa yang selama ini dipendem. Ya kita kan tahu ya, wanita hamil itu perasaannya pasti sensitif banget, hormonnya tinggi gitu loh. Itu pasti pikirannya udah kayak kapal pecah. Apalagi wanita hamil itu tidak boleh stres, nanti berpengaruh di bayi tersebut. Kalau udah terjadi seperti ini, wes lanjutin, jangan mundur, oke? Terus ada satu lagi, jangan pernah merendahkan harga diri kalian ataupun sampai memohon-mohon sujud-sujud kepada laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab itu untuk menikahi kamu. Jangan, nanti di dalam pernikahan tersebut kamu makin menderita. Karena dia menikahi kamu itu bukan karena cinta atau apapun, tapi karena terpaksa. Lebih baik kalau udah terjadi seperti ini, udah besarkan anak itu sendiri, nggak masalah. Terus jangan pernah menormalisasikan hamil sebelum menikah, itu salah. Ya, itu perbuatan yang salah.